Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menemukan bekas pabrik pembuatan roket milik militan Hamas. Disebutkan pabrik itu dibangun di sepanjang terowongan di Jalan Salah al-Din, Burej, Jalur Gaza. Israel merilis klip terkait penemuan itu pada Senin 8 Januari 2024. Dikutip dari The Times of Israel, IDF menyebut bahwa pabrik itu digunakan Hamas untuk pembuatan roket jarak jauh. Roket itu yang digunakan Hamas untuk melancarkan serangan ke kota-kota Israel. Adapun klaim penemuan ini setelah pasukan Brigade Lapis Baja 188 dan Brigade Infanteri Golani melakukan operasi di Camp Burej selama beberapa minggu. Sejumlah media pun tampak diajak melihat pabrik senjata itu oleh IDF. Israel menuturkan dalam pabrik terdapat laboratorium produksi mesin roket, gudang pembuatan tabung proyektil hingga penyimpanan. Pimpinan pasukan Brigade Lapis Baja 188 Kolonel Volonzinski mengatakan pihaknya menemukan laboratorium kimia besar. Diduga laboratorium itu untuk membuat bahan peledak dan mesin pembuat roket. Selusin pintu masuk terowongan juga ditemukan di daerah tersebut. Selain itu, pasukan Zionis pun mengklaim menemukan markas Batalion Al-Burej Hamas. Sejumlah roket yang disebut memiliki jarak tempuh 120 km ditemukan di tumpukan puing-puing bangunan. Serangan Israel menewaskan seorang komandan pasukan elit Radwan Hizbullah, Wissam Al-Tawil. Ia dilaporkan tewas di Lebanon Selatan pada Senin 8 Januari 2024 lalu. Dikutip dari Tribun News, lebih dari 130 pejuang Hizbullah gugur dalam pertempuran sengit di perbatasan Israel-Lebanon. Wissam Al-Tawil sendiri merupakan wakil kepala unit Radwan. 3 sumber keamanan di Lebanon mengatakan Wissam dan seorang pejuang Hizbullah lainnya tewas saat mobil yang mereka tumpangi ditabrak. Mobil tersebut ditabrak di desa Majdal Salm, 6 km dari perbatasan. Kepergian Wissam bahkan disebut-sebut sebagai serangan yang sangat menyakitkan. Meski begitu, Israel belum merilis pernyataan terkait tewasnya komandan pasukan elit Radwan Hizbullah tersebut. Seorang sersan Israel di Brigade Givati yakni Staff Bisha meninggal dunia karena serangan jantung. Kematian sang sersan diumumkan pada Senin 8 Januari 2024. Namun rupanya pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut tak mengakui kematian Staff Bisha. Dikutip dari Tribun News, Staff Bisha diketahui terkena serangan jantung selesai mendapati pasukan di bawah komandonya terbunuh di jalur Gaza. Orang-orang terdekatnya membenarkan kematian Staff Bisha disebabkan oleh ketidakmampuannya menanggung apa yang dilihatnya selama bertempur. Mereka mengatakan sersan Israel itu tak banyak bercerita dengan ibunya tentang apa yang dia alami selama pertempuran. Sebelum pasukannya terbunuh, Staff Bisha dilaporkan ditarik dari jalur Gaza. Saat masuk ke dalam mobil, Staff Bisha disebut merasakan sakit. Ia lantas dilarikan ke rumah sakit Ichilov dan meninggal dunia sekira 2 jam kemudian karena serangan jantung. Belakangan ini beredar rekaman kekejaman tentara Zionis terhadap warga sipil Palestina. Pada Senin 8 Januari 2024, sebuah video tampak mendokumentasikan seorang penembak jitu Israel melukai wanita tua Palestina. Dikutip dari Tribun News, wanita tua tersebut sebelumnya tengah mencoba menyelamatkan diri bersama anaknya. Ia bahkan tampak memegang bendera putih seraya menyeberangi jalan. Namun tentara pendudukan tidak menanggapi tanda-tanda menyerah dari masyarakat dan menembak wanita tersebut. Suara tembakan terdengar keras dan sang wanita langsung jatuh terkapar. Sang anak pun langsung berlari mundur ke arah kerumunan warga lainnya. Kemudian tampak seorang pria yang mendekati wanita yang tertembak itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diinterupsi saat berpidato di Gereja Mother Emanuel di Charleston Senin 8 Januari 2024. Interupsi itu diketahui berasal dari sejumlah orang pro-Palestina yang kesal karena Biden mendukung Israel memerangi Hamas di Gaza. Dikutip dari Arab News, mereka meneriakkan yel-yel dan menyerukan gencatan senjata. Mereka mendesak Biden untuk melakukan hal tersebut sekarang jika ia benar-benar peduli pada warga Palestina. Namun suara teriakan untuk gencatan senjata itu ditenggelamkan dengan riuh suara penonton lainnya.
Para penonton terdengar menjawab 4 tahun lagi seiring dengan adanya desakan gencatan senjata. Kemudian Biden menanggapi dengan mengatakan bahwa ia telah bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk mengurangi operasi militer di Gaza. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah tentara Israel di wilayah perang. Israel disebut akan menghentikan kegiatan militer sementara di bagian tengah Gaza Selasa 9 Januari 2024. Hal itu dilakukan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke wilayah Gaza. Dikutip dari Tribun News, juru bicara militer untuk media Arab Avichai Adrai mengatakan akan ada penangguhan taktis lokal dan sementara terhadap aktivitas militer. Jeda kegiatan militer itu dilakukan di Tenggara Deir al-Balah. Dilaporkan, jeda tersebut berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.00 waktu setempat. Kemudian lewat akun X-nya, Adrai mengeluarkan sejumlah instruksi penting. Salah satunya, koridor kemanusiaan di Jalan Salah al-Din telah ditutup dan lokasinya dipindahkan ke Jalan Al-Rashid Al-Bahr. Selain itu, koridor kemanusiaan di Jalan Al-Rashid akan dibuka hanya untuk pergerakan dari utara ke selatan jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.